Diva Beauty Drink. Kembalikan cantik mudamu. Dipersembahkan oleh First, when we criticize the attitude of the Suharto government, they just come to our radio. We criticize from the radio. They shut our radio, and then they arrest 5 of the students. Memang waktu belakangan dia bikin tulisan, banyak yang nyerempet mengkritikkan penguasa. Sangat tidak disukai oleh presiden waktu itu sudah ganti Pak Harto. Ya. Peran Suhogi sejauh apa, Opa? Ya, otaknya dia maju. Opa yang maju? Otaknya dia. Otaknya dia. Jadi apa yang Tuku lakukan itu tidak berjarak karena dia selalu memperjuangkan apa yang dia rasakan. Rindu itu selalu ada tapi sudah tidak dengan kemarahan. Sama seperti yang sangat legendaris, hanya ada satu kata, lawan. Ya. Hanya ada satu kata, lawan. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Perubahan dan perlawanan selalu berjalan beriringan, tanpa perlawanan tak akan pernah ada perubahan. Sebab kekuasaan cenderung mempertahankan dirinya, perubahan tidak akan datang secara cuma-cuma. Apalagi di hadapan kekuasaan yang sewenang-wenang, perlawanan niscaya akan datang bergelombang. Esa hilang 2 terbilang, mati 1 tumbuh 1000. Tak ada salahnya belajar tentang keberanian dari sosok-sosok yang menggelar perlawanan. Inilah Mata Najwa, catatan perlawanan. Kau telah membangun bendungan yang bakal jebol oleh arus bah yang ngamuk. Gasak hingga tamatlah kekuasaanmu. Diva Beauty Drink. Kembalikan cantik mudamu. Suhogi dikenal sebagai sosok komplit seorang demonstran. Gagasan dan pemikirannya tajam, nyali dan suaranya lantang di lapangan. Gi turut berperan dalam gerakan mahasiswa tahun 66 yang membuat pemerintah Orde Lama tumbang. Suhogi lahir dari keluarga seorang penulis. Ia bukanlah tokoh partai ataupun pemimpin organisasi. Tetapi dalam angkatan 66 namanya paling menonjol dalam aksi demonstrasi. Tulisan-tulisan Gi tajam dan kritis, bahkan mampu membuat tidur para penguasa terusik. Visinya terhadap demokrasi mampu membakar semangat pergerakan mahasiswa. Begitu juga dengan hak asasi. Suhogi jelas dan berani. Hingga akhir hayatnya, idealisme adalah hal yang ia jaga. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Telah hadir di studio Mata Najwa 2 sahabat dekat Suhogi, Aristides Katopo dan Herman Lantang. Selamat malam Opa Herman, selamat malam Pak Tides. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Diva Beauty Drink. Cantik diva, cantik sesungguhnya. Malam ini saya ingin bukan hanya sekedar nostalgia, tapi juga belajar lagi dari pemikiran sahabat Anda berdua, Suhogi. Dari kacamata orang-orang terdekatnya, dari kacamata saya ingin ke Pak Tides dulu. Gambarkan sosoknya ke kami, bukan hanya sekedar yang kita baca tulisannya, bukan hanya yang sekedar kita lihat cuplikan-cuplikan videonya, pribadinya seperti apa? Orangnya sebenarnya sangat bersahaja, juga menurut saya cerah ceria. Ceria? Ya, tapi selain itu juga sangat cerdas. Ya, saya kira dalam hal ini dia itu memang seorang yang disebut orang intelektual, ya, artinya pemikir, tetapi pemikir yang peduli dan pemerhati terhadap keadaan
sosial bukan hanya di kalangan atas tapi juga sampai disebut kalangan orang banyak lah. Nah, Kepedulian, itu yang menonjol dari Gi, kepedulian dia yang tinggi. saya kira begitu. Itu juga yang Anda lihat, Opa Herman? Itu yang membedakan Gi dengan sosok mahasiswa umumnya ketika itu? Dia orang yang sederhana, jujur, dan sadari. Saya loyal dan persahabatan. Dan sangat pintar. Pintar? Ya, sudah open-minded. Apa aja dia tahu. Dari seni sampai budaya, sejarah semua dia kuasai. Sehingga aku sering kalau mau ujian aja, aku tenter sama dia. Dia fast reader. Aku baca berkali-kali nggak masuk-masuk. Dia Kalau Suhogi berbeda ya? Sekali baca langsung masuk. Ya. Apalagi yang membuat ia berbeda? Apakah sudah menonjol sejak dulu atau waktu dulu sebetulnya tidak terlalu menonjol, baru sekarang saja kemudian ketika orang mulai membaca tulisannya dan sebagainya? Apakah bagaimana Suhogi di tengah teman-temannya ketika itu? Di antara kami terdekat dia sangat menonjol. Sebab bukan penampilannya, pintarnya. Dan sangat care pada orang yang susah. Pemikirannya sangat luas. Tapi yang paling penting seperti dikatakan Herman, punya hati nurani yang sangat peka dan tanggap terhadap keadaan sekelilingnya. Terhadap kondisi-kondisi sosial yang ketika itu terjadi, ia peka dan ia tuangkan lewat tulisan. Ya, ada kemudian catatan-catatan Suhogi yang menarik, yang ini misalnya. Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah. Kekritisannya, kemudian daya nalarnya, keberaniannya untuk mengungkapkan pendapat yang ketika itu mungkin saja dianggap membahayakan. Dari mana asal keberanian itu? Kalau Hoki itu adalah manusia yang seadanya. Ya. Dia tidak merasa apa yang diutarakan itu ikhlas dari hatinya. Jadi dia tidak peduli orang senang, suka, tidak suka, apa marah atau apa, itu dianggap itu haknya yang menerima. Tapi dia juga manusia yang otentik, tidak akan, bukan menolak kepalsuan dan kemunafikan. Apa misalnya? Misalnya waktu demonstrasi mahasiswa, dia bukan orang organisasi, tapi punya idealisme dan sering justru mengkritik kelompok-kelompok mahasiswa yang waktu itu mulai didekati oleh penguasa dan kemudian mesra dengan penguasa. Sehingga setelah ditawarkan jadi anggota DPR, seolah-olah terputus dari nurani sosial. Dan itu dia kritik, antara lain, tapi caranya bukan hanya lisan, verbal, dikirim lipstick, pupur dan sebagainya untuk mengingatkan kawan-kawan mahasiswanya di DPR, jangan jadi ya banci lah istilahnya. Jangan bersikap banci. Ya, yang jelas kalau kemudian kita menelaah anak muda keturunan Tionghoa berasal dari kelas yang biasa-biasa begitu, orang tuanya juga seorang penulis, dari latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, apa sebetulnya yang paling membentuk Suhogi menurut Anda, Opa Herman? Saya kira latar belakang keluarganya terbuka. Terbuka? Ya, ibunya kutu buku, koran, ikuti semua. Adakah alasan kenapa Suhogi tidak mengubah namanya? Ya, saya kira waktu itu dia mengatakan, saya merasa saya orang Indonesia. Saya tahu saya lahir keturunan dari orang Tionghoa. Tapi orang Aceh kan tidak disuruh ganti nama. Orang Jawa kan tidak harus menyesuaikan nama. Orang Flores atau yang lain-lain, semuanya pakai nama-nama yang ada pada mereka. Nah, memang identitas Indonesia adalah kebinekaan itu. Jadi saya tidak menyangkal keturunan saya, tapi saya merasa saya orang Indonesia. Karenanya ia pun tidak mau mengganti namanya. Tetap Suhogi. Dia tidak mau ganti namanya. Kita ada cuplikan wawancara Suhogi dengan televisi Australia. Kita dengarkan apa pendapatnya tentang Indonesia berikut ini. What I think is that I want to do what I can do for my country, for my society.
I want to change the condition in Indonesia, and I see that there are a lot of ways that you can change the condition and to teach the people what is right and what is wrong. It's still a challenge and will become harder and harder, more experience, and I believe that one day we can be amazing. Ingin mengubah kondisi Indonesia, ada banyak cara untuk mengubah kondisi Indonesia dan ia percaya ia bisa melakukan itu. Ya, saya kira, nah di sini juga kelebihan Hoki ya, seperti dia intelektual tapi man of action juga, berani bertindak dan berbuat, dan juga punya kepemimpinan, mampu menggerakkan bahkan organisasi-organisasi di mana dia bukan jadi dewan pembina, bukan jadi eksekutif pengurus, tetapi karena ya mungkin kelincahannya bergaul, dia bisa menemukan, ya saya kira Anda tanya yang waktu itu bergerak dalam... Pak Herman salah satunya dulu. Anda ya, dulu sebagai ketua bergerak, Dewan, Anda dulu ketua Senat, Ya, Anda di lapangan, ya, peran Suhogi sejauh apa Opa? ya otaknya dia maju. Opa yang maju, Otaknya dia. Otaknya dia. yang berorasi tapi siapa? Aku kumpul massa, dia ngomong. Oke, jadi yang mengumpulkan massa Opa, tapi dia yang bergerak maju. Ya. Kami di Seknek datang panser, dia tidur di ban. menurut saya ini adalah kebenaran. Seandainya pun takut, dia saya kira akan lakukan. Dipersembahkan oleh